Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Berusaha untuk menurut. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 3. Saat ini kita masuk pada tesis nomor 61. Siapa saja yang coba menghidupkan kekristenan terpisah dari Kristus bukanlah seorang Kristen. Dia adalah seorang legalis. Apakah itu legalis yang konservatif ataupun legalis yang liberal? Kita mengetahui seorang legalis adalah seorang yang mempunyai keyakinan bahwa dia dapat memperoleh keselamatan dengan menurut hukum. Dengan perkataan lain, ia dapat memperoleh keselamatan terpisah dari anugerah Yesus. Ada legalis yang senang pakai jas hitam, dasi hitam, sepatu hitam, dan kaos kaki hitam. Biasanya kelompok legalis yang senang dengan pakaian hitam ini memiliki muka panjang. Mereka termasuk kelompok legalis yang konservatif dan memastikan bahwa semua standar Alkitab dan peraturan jemaat harus diikuti. Orang ini termasuk seorang legalis sebab kenyataannya ia tidak mempunyai waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ia menggunakan banyak waktu mempelajari doktrin, standar, dan etika jemaat. Ada yang mengatakan, bukankah lebih bagus menjadi seorang legalis daripada menjadi pelanggar hukum? Dalam hal ini, orang yang mencari keselamatan, apakah itu seorang legalis, tidak ada bedanya dengan seorang pelanggar hukum. Mengapa demikian? Sebab mereka adalah orang yang paling sukar untuk dijangkau oleh Yesus. Orang yang mereka tobatkan dan bawa ke dalam gereja bukan saja menjadi seorang legalis sebagaimana gurunya, tetapi mereka justru menjadi 2 kali lipat lebih jahat dari orang Farisi. Tidak heran Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 15, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sungguh suatu pernyataan yang mengerikan sekali, bukan? Nyonya White dalam bukunya The Desire of Ages halaman 80 mengatakan, gereja yang legalis tidak akan pernah berhasil membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Lebih lanjut disebutkan dalam buku yang sama, nomor 172, dia yang berusaha menjangkau surga dengan usahanya sendiri untuk menurut hukum Tuhan sedang melakukan suatu pekerjaan yang tidak mungkin. Hukum memang sangat penting sebab melalui hukum kehendak Allah dinyatakan. Dengan melihat hukum kita bisa mengetahui apa yang harus kita buat dan yang mana kita harus hindarkan. Hukum juga berfungsi sebagai pelindung kehidupan kita. Sebab bila semua orang menurut hukum Allah, maka dunia ini akan menjadi sangat aman. Namun bagaimanapun pentingnya hukum itu, kita sama sekali tidak dapat diselamatkan olehnya. Dengan memandang kepada hukum, kita melihat kebutuhan kita akan Yesus. Sebab hanya Yesus sajalah yang dapat mengampuni pelanggaran kita. Yesus juga yang bekerja di hati kita agar kita mempunyai penurutan yang sejati. Yesus juga yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menurut kehendaknya dengan penuh sukacita. Semoga kita semua rindu untuk memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Yesus, sehingga kita dapat menghidupkan kehidupan kekristenan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.